Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita meskipun secara online. Kita juga bersyukur karena perkenaannya kita ada sampai saat ini. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengundang kita berdiri. Kita tabiskan ibadah kita, kita naikkan pujian kita, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Orang yang percaya pada Dia berteduh. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus terkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari Minggu ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi ini yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 yang mengatakan demikian. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah sejahtera, pikiran dan hati, sejahtera yang aku berikan tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyampaikan bersama dengan seluruh orang beriman di seluruh bumi ini pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi dengan Allah dan di dalam ucapan syukur kita, sembah kita di hadapannya. Mari bersama-sama kita merendahkan diri kita untuk meninggikan Allah kita yang luar biasa. Kita naikkan pujian kita bersama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu Tuhan, firman-Mu yang menjadi pelita dan terang pada jalan kami. Berikanlah kepada kami petunjuk-petunjuk oleh karena firman-Mu. Dan bukakan kepada kami kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan dan menurutinya. Oleh karena itu Bapa, dalam pemberitaan, biarlah Roh Kudus membukakan kepada kami akal budi, hikmat untuk memahami firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mohon supaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Kami yang ada di rumah dan kami yang ada dimanapun. Anugerah Tuhan menyertai kami di dalam pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 25. Saya ulangi lagi, Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Demikianlah pembacaan kita. Malam itu murid-murid berkumpul di sebuah ruangan terkunci sebab takut kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Sesudah memberi salam, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Betapa girang hati mereka. Ketika mereka melihat Tuhan mereka, ia berkata kepada mereka, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kalian. Kemudian ia menghembusi mereka serta berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampunkan dosa orang, mereka akan diampuni. Jika kalian tidak mau mengampuni, mereka tidak diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 adalah ayat yang perlu kita melihat secara dari dekat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pintu yang terkunci. Dalam terjemahan New King James Version diterjemahkan the doors haven't been locked. Menunjukkan dari sisi atau segi waktu bahwa pintu itu sudah lama terkunci. Mungkin ketika pada waktu Yesus ditangkap atau waktu Yesus sedang diadili. Dalam bahasa Yunani jelas kita lihat bahwa ada maksud-maksud di balik di balik pintu yang terkunci. Ton turon ekleismeon dalam tata bahasa digunakan kata perfect participle. Perfect kita tahu apa maksudnya pada waktu itu, waktu yang ditunjukkan pada waktu itu. Tapi participle ini berarti sungguh-sungguh terkunci. Dan kata partisip ini berarti ada alasan dan sebab-sebab di balik pintu yang terkunci. Downlocked. Ada apa di balik pintu yang terkunci ya? Mari kita lihat. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada frustrasi, ada kehilangan kepercayaan, kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya mereka menguncikan diri di balik pintu yang terkunci. Mari kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah pintu yang terkunci. Kita berbicara tentang kehadiran Yesus dalam kemuliaan kebangkitannya. Dalam ayat 19b, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dalam New King James Version diterjemahkan, Jesus came and stood in the midst. Dalam bahasa Yunani
Eten ho Yesu kai este aisto meson. Dalam tata bahasa digunakan kata indikatif aorist aktif. Menunjukkan bahwa kehadiran Yesus itu tiba-tiba, tidak diperkirakan, tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dia ada di situ. Aorist dalam sisi tata bahasa menunjukkan bahwa kehadiran Yesus itu adalah sempurna di dalam dimensi manusia. Jadi andai kata dipakai bentuk plus perfectum, ini menunjukkan bahwa kehadiran itu hanya suatu penjelmaan seperti hantu, ya. Tetapi ini dipakai dalam tata bahasa aorist. F. Unger, seorang teolog, mengatakan bahwa kehadirannya berubah dari presence ke omnipresence, ke maha hadirannya. Jadi kehadiran Yesus ini bukan jadi-jadian, tapi dia hadir tiba-tiba dalam kemuliaannya. Ini yang penting, sebab sekarang gereja-gereja masa kini sudah kurang mengerti kehadiran Yesus, bahkan tidak melihat lagi di dalam ibadah-ibadah kehadiran Yesus. Tapi yang dilihat semua bentuk yang sifatnya emosional. Iman juga di latar belakangnya emosional untuk membangkit iman. Tapi ini kehadiran Yesus memang istimewa. Dia sudah berubah dari kehadiran yang lokal menjadi kehadiran yang universal. Dunia akan melihat dia. Seorang teolog atau dua orang teolog mengatakan, pertama Schopenhauer dan Bultmann mengatakan bahwa ia hadir secara mistik. Bahkan Schopenhauer katakan Yesus itu hanya hadir dalam imajinasi dari jemaat mula-mula. Maka ini ditulis. Tapi saya yakin saudara sekalian, Yohanes menulis Injil ini karena dia mengalami dan dia melihat, dia langsung mengalaminya. Sehingga apa yang ditulis Yohanes ini bukan main-main. Tapi dia menunjukkan bahwa memang dia Yesus yang datang dari kemuliaannya dan sekarang dia hadir di dalam kemuliaannya. Saudara, dari bahasa asli kita yakin bahwa Yohanes menulis Injilnya untuk kita agar kehadirannya itu terjadi secara de facto dan berlaku sampai hari ini. Sebab andai kata dipakai tata bahasa yang lain, mungkin kita ragukan kehadiran Yesus. Tetapi tata bahasa aorist ini menunjukkan bahwa dia hadir dan tetap hadir dan selama-lamanya dia hadir. Itu hebatnya kalau kita pelajari bahasa aslinya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita melihat tujuan omnipresensia atau kemahahadiran Yesus bagi murid-muridnya. Saya melihat dan saya mencatat, yang pertama, dia membawa damai sejahtera, ayat 19b. Ia membawa shalom, karena murid-murid sudah kehilangan damai sejahtera. Yang tadinya mereka menganggap Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka penuh dengan damai. Karena mukjizat yang mereka lihat, pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa yang penuh hikmat, orang mati dibangkitkan, orang pincang berjalan, dan segala sesuatu mukjizat yang terjadi. 5.000 orang itu laki-laki, belum disebut perempuan dan anak-anak. Dikenyangkan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa. Itu buat mereka itu damai sejahtera. Saudara, kalau kita mengukur hubungan kita dengan Yesus hanya dengan materi, hanya dengan benda, saudara termasuk orang yang mempunyai damai sejahtera yang semu. Tapi Yesus membawa damai sejahtera ini karena kehadiran dia, ini menentukan iman kita kemana arahnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama, damai sejahtera dikembalikan dulu. Shalom.
Shalom yang selama ini hilang dikembalikan. Yang kedua, ia memberi sukacita. Kita baca di dalam ayat 20, murid-murid itu bersukacita. Dalam bahasa Yunani, charesan, ketika mereka melihat Tuhan. Charesan itu bukan hanya sukacita, tapi charesan dari kata charis. Itu menunjukkan ucapan syukur. Karena Yesus sudah bangkit, dia sudah hadir. Ada ucapan syukur. Saudara, itu sebabnya kehadiran Yesus membawa ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sekalipun kita beribadah di rumah, dia tetap hadir dan maha hadir di rumah-rumah masing-masing jemaat. Ini harus kita yakini. Lalu kemudian dikatakan bahwa ketika mereka melihat Tuhan, menimbulkan ucapan syukur. Kata Tuhan pun yang mereka pakai kali ini adalah kurios. Kurios artinya pemilik, dimiliki, dan mempunyai. Itu sebabnya mereka tahu sekarang bahwa mereka ini milik Tuhan. Dari kuasa kebangkitan menunjukkan bahwa mereka memang milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Sekalipun corona ini begitu dahsyat mempengaruhi seluruh dunia, tapi satu hal yang dia tidak bisa pengaruhi adalah iman kita. Iman kita tidak bergantung dari apapun yang terjadi, tapi bergantung dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di samping Maria, Petrus, dan Yohanes, para murid lain belum mengalami damai dan kesukaan dari mengetahui bahwa Tuhan mereka telah bangkit. Mereka mengalami sukacita keselamatan karena melihat Yesus dan mereka melihat dia bangkit, memenuhi hati mereka. Kebangkitannya menyemangati mereka kembali. Kesukaan melihat Yesus itu akan sempurna ketika semua orang miliknya kelak berjumpa muka dengan muka dengannya. Yang ketiga, kita lihat apa makna dan maksud dengan kehadiran Yesus. Dia memberi penugasan kepada jemaat, kepada murid-murid sebagai misionaris. Itu sebabnya 3,5 tahun ia mendidik mereka untuk menjadi misionaris. Ayat 21. Maka kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah penuh dengan damai dan sukacita karena kehadiran Yesus, mereka menerima tugas menjadi utusan Kristus. Mereka menjadi rasul, mereka menjadi apostol, mereka ditugaskan sebagai misionaris dari kebangkitannya untuk menyaksikan kebangkitannya kepada dunia ini. Perhatikan dua hal penting dalam ucapan pengutusan ini. Pertama, kualifikasi pengutusan mereka ialah seperti Bapa mengutus aku. Seperti Bapa mengutus aku. Itu kualifikasinya. Yesus adalah misioneri pertama. Dan kita seharusnya menjadi misioneri. Maka itu sebabnya gereja ini, Gereja Misi Injil Indonesia adalah gereja misi. Mau tidak mau saudara harus bermisi. Karena saudara ada di dalam lingkungan itu. Ini perintah Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kesamaan pengutusan itu terletak dalam dua hal. Ada dua hal. Pertama, di dalam fakta bahwa misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Meneruskan, ini estafet. Itu sebabnya dia hadir supaya mereka tahu bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang sudah mati, tapi hidup. Kehidupan ini yang telah dia bagikan lagi kepada murid-muridnya. Supaya mereka membagikan kepada suku bangsa yang membutuhkan kuasa kebangkitan Yesus dan menerima sukacita keselamatan. Misi tersebut adalah membawa kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Yang kedua, misi itu harus dijalankan persis seperti cara Yesus menjalankannya, yaitu di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa untuk memungkinkan mereka mengemban misi tersebut. Dengan prinsip inilah Yesus menghembuskan
Roh Kudus kepada mereka. Yesus menyemangati mereka untuk melakukan pelayanan misi. Karena mereka dipanggil untuk itu. Tindakan ini simbolis menunjuk pada pencurahan Roh Kudus yang akan datang. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kelak pada hari Pentakosta, pengutusan dan pencurahan Roh Kudus kelak menjadi pondasi bagi gereja. Roh Kudus akan mengubah ketakutan dan persembunyian menjadi keberanian dan keterbukaan. Itu yang akan terjadi. Menjadi utusan yang disertai oleh wibawa sang pengutus sendiri. Kita baca ayat 23. Sebagai orang yang diutus, kita tidak saja diserahi tugas, tetapi juga ditopang, dimotivasi, diikutsertakan, dimantapkan, diberi visi, dan ditempatkan dalam jaringan kerja oleh Dia yang mengutus kita. Dia yang telah bangkit. Itu sebab dalam ayat berikutnya dia katakan, wibawa dia berikan. Orang yang diampuni dosanya dinyatakan menerima pengampunan. Tapi orang yang menolak, kita tetap mengatakan tidak diampuni. Ini menunjukkan bahwa ada wibawa yang Tuhan berikan bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka yang menjadi misionerinya, mereka yang jadi utusannya. Mereka sangat berwibawa dalam pemberitaan itu. Sehingga menentukan pengampunan dosa berlaku bagi orang berdosa. Ini suatu tanda yang Yesus berikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit. Kita tinggalkan ruang yang terkunci dalam hidup kita. Selama ini dalam ketakutan, frustrasi. Kita tinggalkan. Dan mari kita melihat kehadiran Kristus yang membawa damai, membawa shalom, memberi tugas, membawa nuansa baru untuk melihat keluar dari pintu yang terkunci. Melihat bangsa-bangsa yang menderita karena mereka tidak pernah mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Itulah tugas kita sebagai jemaat gereja Kristen yang misioner ini. Saudara, beritakanlah kematiannya dan kebangkitannya kepada seluruh bangsa di dunia ini. Sola missio Dei dan sola Deo Gloria. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau mengutus anak-Mu yang telah menebus kami dari dosa dan dari kutukan neraka. Dan bukan hanya Engkau menebus kami, tetapi Engkau juga menjadikan kami istimewa. Sebab Engkau menghendaki supaya kami menjadi utusan-utusan-Mu untuk memberitakan tentang kebangkitan-Mu, tentang salib yang telah terjadi dan penderitaan Tuhan, dan kemudian kebangkitan-Mu yang dahsyat. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami keluar dari ruang-ruang terkunci, keluar dari ketakutan, keluar dari kecemasan, bangkit bersama Yesus menghadapi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meyakinkan kami oleh karena pencurahan Roh-Mu, semangat yang Engkau berikan bagi kami lagi kembali untuk dapat kembali melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Kami yang sudah lama tidak melayani karena tidak ada semangat lagi. Bapa, kembalikan semangat kebangkitan itu kepada kami, supaya kami semakin setia terus dalam melayani Tuhan, tanpa melihat ke kiri ke kanan, hanya mempunyai kontak. Karena ini adalah misi Bapa yang sudah dilaksanakan oleh Yesus. Dan sekarang ini jadi misi Yesus, kami gereja harus dapat melaksanakannya. Terpujilah Engkau Bapa untuk firman-Mu ini. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan
dengan cara kita boleh mentransfer ke rekening yang tertera di setiap layar kaca baik TV atau handphone Anda, dan juga boleh kita kumpulkan bersama di rumah masing-masing dan akan diserahkan ke bendahara gereja. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah hidup kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami nikmati bersama. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah untuk boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, Bapa di surga, hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, layakan persembahan kami ini. Sucikan, kuduskan Bapa, agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah memberi Tuhan, dan biarlah persembahan ini Bapa juga boleh dipakai untuk kelangsungan bagi pekerjaan Tuhan di tempatmu ini, di gerejamu GMI Korintus, maupun untuk pelayanan misi sedunia. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, untuk boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan.
Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun minum, memberikan kesabaran dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa buat anak-anak kami yang masih bersekolah, walaupun selama ini mereka belajar dari rumah masing-masing. Engkau juga memberkati masing-masing mereka. Kepintaran dan takut Tuhan itu menjadi bagian pengharapan bagi setiap orang tua. Berkati pendidikan mereka ya Bapa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan. Kiranya penginjilan terus berjalan Bapa, walaupun dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan, baik yang ada di negara I, di negara K, di negara V, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang berada di negara manapun. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa Bapa. Hikmat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini untuk boleh menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, para majelis dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, namun hati kami tengadah kepada-Mu. Kami meminta dan memohon kepada-Mu agar berkat penyertaan-Mu selalu menjaga dan memelihara persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau berkati pemimpin bangsa yang besar ini, beri hikmat bijaksana agar dapat membawa bangsa ini keluar dari pergumulan wabah penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang memiliki kemampuan berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka untuk menemukan obat, bahkan yang dapat memberi penawar pada penyakit yang mewabah secara global di tengah-tengah dunia ini. Supaya dengan demikian dapat mengobati, merawat, memulihkan, dan menyembuhkan sesama kami yang terpapar oleh virus ini. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang berada di garda depan, yang melayani dengan ketulusan, dengan kesungguhan yang harus meninggalkan keluarga mereka, dan melaksanakan tugas panggilan pengutusan, supaya banyak orang dipulihkan dan disembuhkan. Berkatilah kiranya keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan dalam pelayanan dan pengobatan, baik di klinik, rumah sakit, atau di tempat yang sudah tersedia. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah masa-masa ini, agar sebagai keluarga kami dapat melihat hal yang positif.
kami boleh berkumpul bersama, satu hal yang jarang kami lakukan sebelum wabah ini. Segala sesuatu yang kami pandang dan lihat sebagai sesuatu yang positif, kiranya membangun kami, memperkuat imun tubuh kami, menyukacitakan hati kami dalam kebersamaan kami sebagai anggota keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Peganglah firman Tuhan yang sudah engkau dengar, dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kita naikkan pujian kita katakan bersama, setialah kepada Tuhanmu. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.